Edwin Fire saya nonton. Saya merinding juga nonton Edwin Fire. Itu dia main drumnya di tong. Yang muter pakai api. Drahma tuh mata uang tapi sebagai nilai juga, nilai manusia juga. Ujung pertama lagu sampai ujung terakhir lagu merinding saya tuh dari ujung kaki sampai kepala nggak bisa cuma ngapa-ngapain. Sampai ke ubun-ubun ya. Welcome back to Gospel Stereo. Dan guys, hari ini gue seneng banget karena agak merinding, agak deg-degan juga nih guys. Karena hari ini gue satu meja bersama para legend musisi Indonesia. Iya itu ya umur hanyalah angka om, nggak apa-apa om. Yang penting kan Gio masih muda kan om. Hari ini gue ditemani sama Drahma. Wow, yes. Selamat datang om. Aku manggilnya om atau om aja ya. Terserah. Om iya. Atau Moka. Kayak kejauhan kayaknya kalau kayak. Gue ditemenin sama Drahma hari ini. Sebuah band yang sudah terbentuk dari lama sekali. Dan kita pengen tahu nih guys. Pengen tahu historinya. Kita pengen kenal lebih dekat sama Drahma. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu sama satu persatu personel dari Drahma. Mungkin dari yang paling ujung. Ada Om Riki boleh memperkenalkan om? Saya Riki, vokalis Drahma. Yang nanti akan tampil di Gfest Januari. Nanti akan tampil di Gfest. Ada Om Gideon, silakan Om. Ya, saya Gideon Louis John Tanker juga akan tampil di Gospel Festival. Yes. Om Dani, silakan Om di sini Om. Saya Dani Mamesa Drahma. Saya ada di drum. Wis, drummer. Sama-sama drummer nih. Sehat Om semuanya Om. Ya, puji Tuhan. Kita bisa bertemu di sini Om. Nah Om, kita di Gospel Stereo ini sering menyuarakan mengenai gospel kontemporer music nih Om. Karena kita rasa ini cukup krusial di generasi kita sekarang nih Om. Karena musik gospel itu kan terlalu dikategorikan, terutama sama orang-orang Indonesia ya Om. Musik gereja dan segala macam itu kan terlalu segmented ya Om. Nah, kita lagi gencar-gencarnya untuk menyuarakan gospel kontemporer supaya bisa masuk ke semua kalangan Om. Jadi nggak cuma tersegmentasi ke umat Nasrani saja. Nah, kita selalu diracunin sama bapak eksekutif produser kita lagu-lagu dari Drahma nih Om. Yang memang bisa dibilang waktu itu di tahun 80-an mungkin ya Om. 80 ya di tahun 80. Ya kita start 80. 80 ya. Kita 81. Nah itu kan cukup bisa dibilang pionir terhadap musik-musik gospel kontemporer. Nah kita pengen tahu nih Om, awalnya sejarahnya Drahma tuh bisa terbentuk itu bagaimana? Dan apakah memang dari awal itu sudah tahu oke, kita mau bikin musiknya gospel kontemporer? Atau mau awalnya rencananya mau bikin musik apa Om? Gimana ceritanya Om? Silakan jawab. Silakan. Gua. Ntar gue tambahin. Oke. Jadi sejarahnya Drahma itu mulainya dari saya sama Dani berdua. Oke. Waktu itu Dani masih aktif di gereja. Oke. Dan saya juga kadang-kadang ikut bantu-bantu di gereja Dani. Nah Dani punya repertuar lagu-lagu rohani lah ya, bisa dibilang rohani. Tapi kita plesetkan sedikit juga ke pop. Ya, yang artinya umum bisa terima gitu. Yes. Nggak sengaja, saya waktu itu, saya memang masih di Belanda, saya waktu itu tinggalnya kan, saya masih sekolah di Belanda. Oke. Terus saya liburan ke sini. Nah Dani waktu itu mau masukin 2 lagu itu ke Prambors. Oke, Yang Kabula Muda. LCLR. Oke. Ya, lomba cipta lagu. Yang tadi saya bilang tuh kita masuk 15, kita nggak masuk ke 10 besar. 15 Jadi kita besar, hanya ya? 15 besar. Jadi Oke. waktu itu saya belum nyanyi waktu itu. Nah sebelum saya berangkat ke Belanda, kita punya grup band yang sama orang Australia namanya Bule Brown. Saya bass, Dion gitar, Dani drum, Paul pada gitar. Kon pada gitar, Costa. Paul vokalisnya. Nah, kita sebut Bule Brown. Kenapa namanya Bule Brown ya? Bule dan Brown kan? Dua orang Australia. Dua. Nah, karena ada 2 bule ya di situ. Saya belum jadi penyanyi tuh waktu itu. Nah waktu itu karena kita kebentur nggak ada penyanyi, jadi saya main piano kan. Dani bilang, aduh siapa penyanyi ya? Udah tanggung Rick lu aja yang nyanyi. Udah saya bawa contoh kan ke Prambors tuh. Saya nyanyiin gitu kan. Ada 2 lagu yang Saat Penantian dan sama Harimu Esok. Saya nyanyi waktu itu. Terus Dani bilang, ih suara lu belum main juga nih. Udah kita masukin kan ke Prambors. Akhirnya kita nggak masuk ke
10 besar. 10 besar, Tapi 15 besar. Nah, teman kita kecit ini ngelihat kan Gilbert Sumendap ini, lihat sayang lu, wah Prambors itu lagu kualitas begini bagus. Masa 15 besar doang gitu kan. Udah deh gue yang produksi deh, gue yang bikinin, lo masuk rekaman deh. Itu ceritanya gitu waktu itu. Kita ajak Dion gitarnya. Nah waktu itu kita belum ada pemain keyboard kan. Jadi saya masih main piano, kita rekaman. Nyelak dulu nih. Sebelum dia masuk di Prambors juga, dia udah ngeband sama kita udah ngeband bertiga sebelum Bule Ya. Brown juga. Sebelum Bule Brown. juga udah ngeband Jadi kita 3 serangkai nih, kita main blues. 76. Jadi memang dari dulu chemistry udah kebentuk lah ya Om ya. Iya. Nah, 71 nih yang Gilbert Sumendap itu main drum, Dani main bass. Dia ngacak gitu. Pemain gitar. Ganti-ganti ya Om ya. Dan rumah kita saling deket kan, daerah Menteng. Menteng mau ke Bayoran. Jadi kita anak Menteng nih yang Anak selatan main semua lagu-lagu nih. blues gitu. Menteng lagu blues. Nah itu sejarahnya di situ. Nah waktu itu akhirnya kita bikin saat penantian sama Harimau Esok yang nggak masuk di Prambors. Nah akhirnya Dani tambahin lagi Negeri Surgawi. Negeri Surgawi Akhirnya bikin itu. satu album itu. Itu 1,5 bulan di El Sinta, Tangga Teratas. Wow. Itu rohani tapi diterima oleh semua Masyarakat. masyarakat. Nah itu. Muslim pun juga suka lagu gitu. Ini pelopor nih guys. Nah, itu. Drama tuh pelopor makanya. Dan saya merasa itu juga. Jadi saya merasa itu waktu itu belum ada gospel semacam yang zaman itu belum ada. Betul. Jadi kita boleh dibilang ya perintisnya saat itu deh. Itu dia Om. Dan Richard juga akui waktu itu. Itu wah kalian perintisnya. Betul. Di Kira-kira begitu zaman dulu sejarahnya. ya, kan. Itu keren kan. Oh, berarti bahkan sebelum drama terbentuk, ini 3 serangkai ini tuh udah ngeband terus ya Om. Ya. Luar biasa. Aku penasaran, aku pengen tanya sama Om Ricky. Tapi kalau Om Ricky sebelum bernyanyi di drama, tapi Om Ricky udah sadar kalau Om Ricky bisa nyanyi. Ya ada feeling sih. Oke. Ada feeling-feeling. Ada feeling bisa nyanyi. Turunan ibu kali, ibu saya penyanyi keroncong kan. Mungkin nurunin ibu. See. Itu aja sih. Wah, Prambors nih gimana nih? Soalnya pada zaman dulu waktu itu kayak Prambors cukup tolak ukur ya Om ya kayaknya. Om. Oh iya. Iya. Pakai banget ya Om. Betul, Para satu-satunya kaula muda dia. Cinta. Dia satu-satunya. Keren. Kebetulan aku memang generasi di bawah Om jauh, tapi aku cukup menggemari culture 80-an dan 90 lah Om. Karena menurutku pribadi itu kayak golden era sih Om. 80 nggak sih Om? Iya, betul. Kayak golden era di saat Betul. semua membuat musik tuh dengan hati, Betul. pergaulannya seru, itu cukup Nggak gampang gitu. Dan rame, mudah genrenya kayak rame sekarang gitu. ya. rame ya Om genrenya. Genrenya rame macam-macam warna. Seru. Nah, kembali ke drama Om. Itu awalnya bisa dikasih nama drama kenapa? Nah, Dani itu. Gimana Om? Oh ya, saya ambil itu drama itu mata uang Yunani ya. Sampai sekarang kalau nggak salah drachma juga. Wow. Nah cuman memang ya saya mungkin minta dikoreksi ya. Emang yang saya pahami Oke. drachma tuh mata uang tapi sebagai nilai Kemanusiaan. juga, nilai manusia juga. Oke, Jadi nilai oke. rohaninya ada. Ya oke, seperti kan kita suka dengar ya. Ini harga yang harus dibayar Iya, seperti iya, gitu. iya. Itu nilai. Kiasannya seperti kayak Kiasannya ini. seperti ini itu. ini berharga seperti mata uang gitu Ya. bahkan. Dan Oke, kalau nggak oke. salah, kalau konon pada waktu itu ya, kalau mau masuk ke Bait Allah ya, itu harus bayar. Iya. Iya. Di perjanjian lama Iya, mungkin Om iya. ya. Maaf. Ya, Dan itu- tema-tema lagu kita kemanusiaan. Makanya kita Ya, sebut itu. ya, jadi oke. saya pikir seperti itu dan memang drachma tuh bukan grup gospel 100%. Oke. Tapi pada waktu itu pemikiran saya segala sesuatu kita harus mulai dengan hal yang rohani ya. Oke. Jadi saya pikir, nah itu landasannya, Itu landasannya maka fondasinya ya, itu, Om, ya? iya. Oke. Kita mayoritas memang banyak lagunya temanya bercerita tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Iya. Intinya seperti itu. Jadi belum ada apa? Ya gospel ya tapi saya pikir ya itu gospel. Betul. Tapi setelah ada drama di tahun 80-an itu jadi menginspirasi banyak musisi juga untuk akhirnya mulai bisa masuk ke ranah gospel kontemporer. Om, Iya. akhirnya Yang luar biasa. Kenapa yang saya dengar sekarang malah banyak banget yang ke drama. Nah,
Itu Om, Iya, iya. seperti yang aku tadi Bentuk omongin. musiknya. Betul, karena yang aku perhatikan zaman sekarang, makanya ini aku ngundang Om karena pertama biar Gen Alpha dan Gen Z ini tahu nih Om, karena Gen Z dan Gen Alpha sekarang itu kayak berputar Om, kayak roda. Iya. Jadi mereka hobinya, gemarnya kembali ke 80-an. Bisa jadi ya 80 kan 45 tahun. Contohnya aku Om, aku juga jadi gemar 80-an. Dan Oke, Terima sorry. kasih. Ada yang saya mau tambahin lagi ya. Kita bersyukur ya. Oke. Waktu kita bertiga, kita cari terus terang pada waktu itu saya nggak usah sebut deh namanya. Oke. Kita perlu keyboardis, Hmm. tapi yang katakanlah si Iman sama kita, kayaknya kok nggak dapet. Justru yang datang seorang Dodo Zakaria, dia Muslim. Oke. Dodo Zakaria itu Muslim, Oke. tapi dia bisa terima dengan materi itu. Toleransi banget kalau dia. Ya, aduh. Dan terus terang Warna Drahma banyak dipengaruhi oleh Dodo. Ya, pemikiran inspirasi dia. Dodo. Tapi saya diskusi sama dia bisa terima. Justru dia menghargai bahwa kita bermusik punya konsep. Oke. Oke. Tapi berarti dulu itu Om Dodo, almarhum Om Dodo ya? Ya. Itu beliau punya influence yang cukup besar terhadap proses Lu kreatifnya ya Om ya? genius. Dia Sangat, Genius ya, Om. Genius, sangat. Kita setelah nggak ada dia kan benar-benar kehilangan. Luar biasa berarti. Oke, Om, kembali lagi ke tadi ke drama. Itu awalnya proses kreatif lagunya seperti apa Om? Untuk bikin lagunya mungkin siapa yang bikin lagu atau siapa yang menulis lirik atau bareng-bareng bersama-sama proses kreatifnya untuk drama bikin lagu itu seperti apa Om? Kebetulan memang materi lagu banyakan dari saya ya. Oke. Mungkin berapa persen lagi. Tapi dalam pengerjaan selanjutnya ketika Dodo Zakaria masuk, ya kita sama-sama ya. Bareng-bareng Kita ya? sama-sama Bareng-bareng. bareng-bareng untuk pikirin gini intronya seperti Latihan gimana, bareng. lagunya beatnya seperti apa. Oke. Waktu itu tahun 80 yang lagi masif tuh musik-musik seperti apa sih Om? Apanya? Yang di tahun 80-an musik-musik yang lagi hits warna-warnanya seperti apa Om? Waduh. Rollis ya kalau nggak salah zaman The Police ya? Rollis. Oh, Rollis. Rock Ya, di grup Indonesianya Rollis. pada waktu itu ya. Oke. Ada Jakarta Power Band ya. Ya, Jakarta Power Band. ada yang Ya, iya kan? ada yang bilang progresif, Progresif, musik, itu macam-macam lah. Ada jazz rock gitu-gitu. Oke, itu Tapi makanya. ada yang dominan juga kan waktu itu lagu-lagu pop, cengeng yes, gitu. yes. Jadi itu rame emang dan itu saling dan kita terobosan saat itu memang. Lawan arus kita. Kita lawan arus yang Giris betul-betul dekaran nih Om ya. yang betul-betul nggak ada, cuma kita sendiri waktu itu. Iya bener-bener. Sebut, saya ingat, name it, nggak ada soalnya. Drama aja, drama doang yang ada. Musik kita. Jadi yang penggemar kita tuh fans-fans kita hanya orang tertentu. Iya. Jadi nggak merata gitu. Berkualitas lah orang yang tahu kita gitu. Bener. Karena Dodo semuanya yang arrangement apa, mengarranger sehingga jadi elit gitu lagu-lagu gitu. Dia enakin lagi sama Rudy Bass. Rudy Ya, juga. Kagola. Om Budi tuh yang main bass. Ya, Ya. Dodo yang ngajak Rudy. Dani drum. Wah. Wah keren. Negeri Surgawi itu di album pertama ya? Ya. Pertama. Album Pertama. pertamanya. Nah untuk album kedua itu masih bertemakan gospel kontemporer nggak? Atau- Udah mulai turun. Saya karena kita pikir yang penting awalnya. Oke. Harus landasannya seperti Pilot itu. project-nya. Ya. Yang kedua masih saya pikir Masih sih ada. masih kuat gitu warnanya. Masih kuat warnanya. Untuk ke rohani dan gospel gitu. Oke. Tetapi udah mau ke revolusi sedikit lah gitu. Oke. Bro, ada perubahan. Nah, yang ketiga baru total berubah. Ketiga kita emang lebih sekuler ya, katakan seperti itu. Oke. Ya tapi dalam pengertiannya ya nggak menutup kemungkinan kita bikin spesial gospel. Oke. Bisa aja kenapa enggak. Oke. Luar biasa. Seru banget denger ceritanya. Soalnya gue pribadi ya guys, gue juga sangat-sangat menggemari culture dan skena musik di tahun 80-an. Dan aku kebayang Om, karena yang aku tahu di 80-an kan memang itu kan genrenya tuh kan banyak banget ya Om ya. Dan Enggak banyak kayak sekarang. Oh iya. sekarang banyak sih Om, cuman kayak di 80-an tuh kayak yang baru tuh banyak kayak eksperimentalnya gitu kan, tahu-tahu ada jazz rock, Ya. tahu-tahu ada kontemporer apa gitu kan Om, dan
keren-keren gitu. Padahal susah mau rekaman dulu ya. Itu dia Om. Nah, kita bahas soal rekaman Om. Nah, kita penasaran kalau zaman sekarang Om, mungkin musisi-musisi zaman sekarang yang lagi nonton kan taunya kalau sekarang rekaman everything digitalized, mixing mastering mudah, pas direkam salah, tinggal dipermak dikit aja, plugin dikit dah. Kalau zaman dulu di 80-an itu rekamannya seperti apa Om? Ya salah ya ulang. Full ngulang ya Om? Ulang. Wow. Khususnya musik dasar. Oke. Itu rekamannya bareng-bareng atau per instrumen Om? Ada yang live-nya cuma Dodo, Rudy sama dia yang bertiga. Saya belakangan isi gitarnya, saya nggak ikut. Oke. Ada yang balik-balik macam-macam deh. Dan itu masih pakai pita ya Om? Masih pita 24. Kita kebanyakan sih dubbing Dubbing, kita kebanyakan. Oke. Soalnya aku juga penasaran Om, maksudnya proses kreatif recordingnya saat itu seperti apa? Pakai klik nggak sih Om dulu pas recording? Clicker itu klik. Metronom. Klik metronom. Tetap pakai metronom. Kadang-kadang satu bait aja pakai metronom. Oke. Itu biasanya start dari musik dasar. Kalau saya udah pas take vokal saya udah nggak perlu. Karena saya ikutin musiknya aja. Ikutin musiknya aja memang ya. Wah luar biasa. Jadi kebayang ya guys, zaman dulu tuh recording sulitnya seperti apa. Kalau zaman sekarang mah salah kan tinggal di mastering dikit lah Om, udah bagus. Keren. Nah kalau untuk proses pembuatan satu album itu album pertama itu proses kreatifnya berapa lama Om? Untuk akhirnya bisa dari awal nih oke, kita bikin album yuk sampai akhirnya album itu bisa rilis, itu perlu berapa lama Om? Lama ya? Lama, cukup. Kita banyak latihan sih. Oke. Jadi saat latihan itu kita mengumpulkan ide-ide gitu kan. Sampai terkumpul satu Ada lagu lagi ini. lagu baru lagi ngumpul lagi nggak ada lagi. Bagaimana kita aransemennya. Padahal kalau mau ngumpul susah banget kan dulu cuma ada telepon nggak ada pager kalau nggak salah sebenarnya. Aduh. Pagernya belum ada, 80 belum ada. 90 baru ada Rudy pager. rumahnya jauh banget Terus pagi itu dulu kabar-kabarannya gimana Om? Gak ada WhatsApp gitu. Iya. Cara berkabarnya gimana Om? Ya, Perasaan gitu aja. kan. per telepon rumah. Tapi pas kita ngumpul nah baru kita briefing lah gitu. Besok hari ini gini gitu. Jadi ada konsepnya. Berarti emang zaman dulu udah harus tahu jadwal ya Om ya. Iya. Oke besok gue bakal ketemu sama ini di situ gitu ya. Ya. Seru. Oke. Nah nanti kan kita juga tahu Drama akan tampil di Gfest ya Om ya, di Gospel International Festival. Nah aku penasaran pandangan Om semua, mungkin nanti satu persatu boleh menyampaikan pandangannya. Menurut Om di zaman dulu apakah sudah ada festival bertemakan gospel seperti ini? Belum ada. Ini baru pertama. Ini Bukan pasti dulu ada kali ya. tapi Tapi yang berupa gospel koran doang paling. mungkin ya itu lebih skopnya lebih kecil ya. Skopnya lebih gereja gitu ya. Paduan Enggak, suara ini kan Indonesia gitu-gitu. sekarang. Iya. Ini kalau gospel begini kayaknya Internasional baru ini. Baru pertama ya. Dan persiapannya Om untuk nanti bisa tampil di gospel apa aja? Wah. Maksimal latihan. Iya, apalagi udah uzur begini ya. Itu dia. Tapi setelah almarhum Om Dodo dan yang Rudy. Om Rudy itu Om bertiga masih bermusik atau Yang ngumpul aja Pak. Ya, masih masih. ngumpul ya? Ya, mungkin apa nih ada beberapa teman ya yang kadang-kadang bantu Oke. untuk kita main di Oke. keyboard tentunya, di bass. Oke. Nah, untuk anak-anak muda nih Om di luar sana yang mungkin mereka ada kerinduan untuk bisa merilis atau mengeluarkan sebuah karya musik, tapi mereka masih bingung gimana caranya. Atau mungkin spesifiknya mereka mau bikin band nih Om, karena kita tahu kan kalau band kan yang paling sulit nih Om. Ini yang aku cukup salut ya Om. Sampai saat ini kan kayaknya nggak ada pergantian formasi dari Rahma ya Om ya. Nggak ada pergantian formasi ya. Nggak ada. Nggak ada. Belum, 3 ini masih tetap. Nah, itu bisa solid gimana caranya Om? Karena ini kayaknya cukup umum ya Om, penyakitnya band. Kalau udah mungkin album pertama masih aman, album kedua masih aman, album ketiga udah mulai pecah, duit udah mulai masuk, royalti udah mulai masuk, udah mulai pada kelas-kelasan. Enggak, ini bagian gue.
terus tahu-tahu pecah. Nah itu bisa sampai 40 tahun itu bahkan nggak ganti formasi. Kok bisa solid? Gimana caranya Om? Ya, alami aja. Kita kayak Led Zeppelin lah. Iya kan John Bonham kan udah meninggal ya, kayak udah nggak ada nih, tapi kita tetap eksis. Bener-bener Gitu loh. Jadi kita nggak mau ada formasi lain gitu. Paling additional sekali-sekali. Additional player. Ya itu mutlak harus ya kan. Tapi yang tetap nggak ada. Kita tetap eksistensi kita tetap bertiga. tetap bertiga ya sampai saat ini ya Om. Itu pernah ada momen itunya nggak Om? Momen sulitnya mungkin. Apakah ada momen-momen biasanya kan kalau band kan itu kayak tadi aku sebutkan Om, mungkin di tahun kelima band terbentuk udah mulai ada clash, terus jadi hiatus dulu, berhenti dulu, terus nggak berkarya. Apakah pernah ada momen sulitnya seperti itu Om? Nggak ada ya Yon ya, dan nggak ada. Kita Kalau cuma ada juga ya lupain aja. Oh, iya. Ada agak melenceng dikit, saya mau tambahin lupa tadi. Jadi kita di support, kita bertiga Rahman di support teman kita yang namanya Gilbert Kecit Sumendap. Ya. Dia juga dia main musik juga, dia backup kita. Jadi produser juga. Ya, produser juga. Ya, kita bersyukur. Player. Boleh punya teman seperti itu. Sampai sekarang juga. Bahkan sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini dan kita selalu sama-sama dia. Ada tambahannya satu lagi, dia itu penembak nasional juara Indonesia untuk skit yang sama Dion juga. Dion juga pernah trap. Dia 2 kali emas di PON. Asian Games. Tim. Timnya emas. Bukan Asian Games ini ya. SEA Games apa sih saya lupa. SEA Games. Dapat emas, Dion dapat emas. Wow, 2 gold medal guys. Luar biasa. Ternyata bukan musisi doang ya Om ya. Wah, gokil. Tapi Om bertiga berangkat dari sebagai musisi sebelum sama Drahma. Maksudnya emang senang musik. Oh iya. Kalau Ricky ada grupnya di Belanda dulu ya. Oh iya. Ya tapi waktu pasti Belanda kan. Tapi sebelumnya sama kalian. Iya. Oke. Itu Om Ricky ke Belanda untuk pendidikan, untuk sekolah musik saya. Wow. Bahkan di Belanda itu tapi saya nggak kelar karena terusin Madrahma. Oke. Akhirnya Kecit bilang kan, lu udah di sini aja deh. Kita bikin terus beberapa album gitu. Itu ya. Di Belanda gimana Om? Culture musiknya mungkin skenanya di sana, scene-nya apakah berbeda sama mungkin di tahun waktu itu ya Om? Di tahun 80 di Belanda 70 saya. Oh 70 tuh bahkan Om. Itu berbeda banget Om antara Indonesia dengan Belanda. Kalau kultur sih iya ya, berbeda sekali ya. Dan di sana lebih berkembang daripada di sini. Oke. Artinya kayak lebih berkembang musiknya, rock, jazz gitu. Jadi dan mereka kan Eropa itu masih bisa dibilang mendunia ya. Iya. Jadi mereka lebih mudah untuk dikenal gitu. Oke. Dibanding sama kita. Iya, kayak saya pernah sama orang Belanda itu sampai ke Jerman apa segala macam. Akhirnya seluruh Eropa tahu kita, band kita gitu. Jadi untuk bisa dikenal mungkin nggak sesulit di sini ya Om ya. Saat itu ya. Kalau sekarang kita nggak tahu ya, kan kita udah sistemnya apa? Namanya beda. Udah go publik, udah segala macam kalau sekarang kan. Sekarang platformnya baik banget Om. Orang bikin lagu nggak pakai begitu, tinggal rilis gampang banget. Terus teknologi kan. Pakai rasa. Kita ini kritik buat yang muda. Kalau bikin tuh, kalau lagu kalau nggak merinding, jangan bikin. Itu harus berinding ya Om ya. Harus berinding. Itu guys. Harus berinding dulu. Makanya pakai hati kalau bikin musik. Oh ya itu. Itu yang paling penting kan Om. Itu mutlak tuh harus pakai hati. Jangan cuman asal bikin lirik, tapi apalagi kalau lagu pakai hati kan nyampe ya Om, deliver ya Om. Dulu Om Belanda di mana Om? Amsterdam. Oh di Amsterdam. Luar biasa seru. Lalu abis itu balik ke Indonesia untuk fokus dengan Drahma, betul. Berarti ditinggalkan tuh Om sekolah musiknya ya? Gak sampai kelar. Ya? Dulu SMA keluar juga kan? Sempat di Inggris dia. Oh di Inggris Om dulu Om? Inggris. Itu pas SMA? Lulus. Oke. Itu pendidikan juga Om? 4 saya berangkat. Oke. 73 apa 74 enggak? 74 kalau nggak salah. 73 kita baru lulus. 73 lulus. Lulusnya tahun 73 guys.
Ngeri. Aduh luar biasa. Kayaknya seopa saya lah kurang lebih lah. Iya, Luar biasa. Tapi masih sehat-sehat loh, puji Tuhan sampai sekarang masih bisa kumpul, masih bisa. Saya salut sama persahabatannya Om bertiga sih, masih bisa solid bahkan setelah 40 tahun itu kayak nggak ada artinya 40 tahun sampai sekarang masih bisa berkumpul seperti ini, itu cukup bisa jarang terjadi sih. Untuk masalah pertemanan Om, kok bisa sih sampai sekarang masih akrab gitu Om? Udah kayak saudara. Udah harus lah. Udah kayak saudara Om. Luar biasa. Nah Om, sebelum kita tutup podcast saya, berhubung waktunya terbatas juga kan Om, ada pesan-pesan nggak Om? Mungkin dari masing-masing, Om Ricky boleh kasih pesan, Om Gideon sama Om Didi juga boleh kasih pesan ke anak-anak muda kalau mereka mau mengeluarkan atau mau bikin lagu atau bermusik lah, apa yang harus diingat dan apa yang harus ditekuni? Detailnya kalau tadi kan kalau Gideon kan mungkin kan harus pakai hati. Iya. Pakai hati ya nih. Harus pakai hati yang paling penting ya Om. Semua lagu yang bisa masuk di dunia itu semua merinding rata-rata. Kuncinya merinding ya Om. Iya, benar nggak? Kalau pesan saya sih, denger sendiri. jangan terpengaruh sama AI. Boleh, tapi jangan terpengaruh banyak sama AI. Sekarang lagi ada lagi Om. Betul, jahat itu. Ada Suno Itu aja sih. Jadi kreasi kita nggak pure gitu, nggak mutlak. Itu aja pesan saya sih. Dan lebih banyak berkreasi dengan diri sendiri gitu. Arti punya jati diri sendiri gitu. Itu penting ya soalnya. Penting. Nah untuk Om Dani yang suka nulis lagu nih Om, apa yang paling penting yang harus diingat sama anak muda? Ya harusnya sih natural ya. Natural tapi ketika kita mau bikin satu karya, katakan ngomong lirik ya. Ya itu kita harus seperti Gideon bilang ya, harus gimana membuat lagu nih bikin merinding. Ya kan. Tapi kita juga harus jujur juga, jangan dibuat-buat. Kalau untuk saya sih seperti itu. Jadi harus jujur ya Om. Harus jujur. Nah itu yang paling penting guys. Kalau kalian bikin lagu yang jujur, emang nyampe sih Om. Aku juga gitu sih, musisi-musisi yang musik yang dikenal semua orang dari sama orang kan tuh pasti kan mereka berangkat dari jujur kan Om. Kerasa gitu. Oh ini gila nih orang nih bikin lagu nih jujur banget nih kayaknya. Ini contoh ya. Tahun antara 75, 74, 76. Saya nonton Grand Funk. Railroad. Aku bahkan nggak tahu itu Om. itu gurunya si Flea. Musiknya Flea Red Hot Chili Peppers. Oke. Apa namanya lagu Higher Ground. Flea kan dulu kan soalnya funk ya Om ya. Iya funk, Grand Funk. Bener. Itu dari ujung pertama lagu sampai ujung terakhir lagu merinding saya dari ujung kaki sampai kepala nggak bisa cuma ngapa-ngapain. Sampai ke ubun-ubun ya. Ubun-ubun, waduh. Oke. Judulnya apa Om? Hah? Judulnya apa Om? Judul lagunya, iya. Hah? Iya tadi kan Grand Funk kan itu Om ya? Grand Funk itu bandnya? Band namanya. Itu di mana ya? Tahun berapa? Antara 74, 76 gua nonton di Inggris di London. Di London. Lagu apa itu ya? Semua. Semuanya bikin merinding tuh. Hampir semua gila. Dan ternyata dia memang karismatik itu, pendeta. Dia jadi pendeta ya. Selama main gak berhenti main gitar, loncat-loncatan, lampunya ikutin terus tuh. Itu tiga-tiganya energik itu. Keren itu. Waduh. Oke, abis ini saya langsung mau kepo Om. Saya nanti mau cari tahu soal Grand Funk. Teman-teman juga cari tahu ya. Grand Funk. Penyanyinya pemain drum kan? Pemain drumnya itu penyanyi. Drum juga. Oh my god. Suaranya juga gitar. asik. Main gitar. Oh si Mark yang gitar. Mark nyanyi. Don itu backup. Oke. Kalau Om Ricky mungkin kalau Om Gideon kan tadi kasih contoh Grand Funk mungkin. Kalau Om Ricky mungkin ada musisi atau band di tahun segitu yang Om Ricky rasa wah ini merinding nih atau favoritnya Om? Favorit saya Gino Vanelli. Makanya saya ajak banyak style-style yang saya ambil dari dia gitu. Kalau saya cara bernyanyi saya. Terus Philip Bailey. Karena saya kan falset, saya senang falset. Betul. Saya awalnya senang falset karena saya lihat Philip Bailey. Tapi dulu
Oh, bukan. Edwin Fire. Oh, Edwin Fire, iya benar. Makanya terus Om jadi Chicago. Chicago. Udah 3 itu aja sih. Yang saya suka. Buat yang belum tahu ya teman-teman yang mungkin belum pernah dengar drama, Om Ricky itu terkenal dengan falsetonya yang luar biasa. Ini one of a kind. Suaranya Om Ricky itu one of a kind. Jadi kalian kalau belum dengerin deh. Oh berarti awalnya dari itu Om seneng Philip Bailey, makanya Om seneng falset nih Om. Iya. I see. Terinspirasi lah. Terinspirasi dari situ ya. Nah kalau Om Dani, musisi-musisi atau band siapa yang itu jadi inspirasi Om atau ini Om dulu suka banget nih, yang cukup menginfluence Om? Banyak. Atau enggak berhubung aku juga drummer, Om drummer siapa deh Om? Zaman dulu Om. Oh ya, aku sih senang lihat mainnya John Bonham ya. Tapi saya nggak bisa sih. Cuman maksudnya, kayaknya suka banget gitu melihat dia mainnya tuh terkesan single tapi dia punya rasanya tuh. Yes, benar Om. Kayaknya belum ada tripletnya. Iya benar. Itu nggak bisa dirubah itu rekamannya tahun itu, dia punya reverb pasnya. Betul Om, betul. Dia punya nafas nyanyinya, gitarnya nyatu bertiga doang. Waduh. Betul. Gue soalnya nonton juga Led Zeppelin. Om pernah nonton Om? Tapi nggak semerinding kayak nonton Grand Funk. Tetap Grand Funk ya Om ya. Queen gue nonton. Oke. Nama besar semua tuh. Yang pakai tip tuh Blood, Sweat and Tears. Oke, Blood, Sweat and Tears ya. Sama apa lagi udah lupa ada banyak. Tetap nggak semerinding Grand Funk ya kalau buat Om ya. Iya, soundnya juga semegah apa gedenya. Saya pernah nonton Yes di Rotterdam. Oh Yes, oke. Rotterdam. Merinding Yes, keren banget. Merinding ya Om ya. Rick Wakeman sama Edwin Fire saya nonton. Saya merinding juga nonton Edwin Fire. Itu masih di Rotterdam juga di Ahoy. Itu tahun berapa Om? Berapa itu lama dia main merindingnya terus-terusan. Waduh, terus-terusan. Kan semua lagu Edwin Fire saya suka. Itu dia main drumnya di tong. Oke. Yang muter pakai api. Wow. Itu sadis tahun 70 loh. Nah, itu udah canggih begitu dia mainnya. Aku tuh juga salut sama di era itu ya Om. Bahkan stage act-nya musisi saat itu di zamannya sebetulnya belum canggih, tapi mereka bisa keren banget Om. Bisa mentok gitu maksudnya. Mentok. Ada ngomong udah kelar nih. Lagi di rekor. Dikit lagi Om, 5 menit lagi Om, masih 5 menit lagi Om. Gak apa-apa, natur aja, enggak ada masalah edit. Ini nggak usah di-cut guys. Natur aja. Di Earth, Wind & Fire itu masih Jalan zaman, aja. masih zamannya itu Om. Siapa vokalis aslinya tuh? Siapa White? Morris White. Morris White. Morris White, masih zaman Morris White ya. Ini muda-muda tapi ngulik yang tua-tua nih. Iya Om, aku senengnya 80-an sama 90. Soalnya papa ngeracuninnya itu Om. Dari papa ya. ngeracunin. Papa umur berapa sekarang? Papa 50 di bawah Om. Masih di bawah Iya jauh kayaknya. 50 berapa? 50. Tapi banyak loh anak-anak sekarang yang seneng lagu-lagu Bangkulu. Banyak karena mereka jenuh sama lagu-lagu sekarang kan. Betul. Monoton gitu. Bahkan kalau kita berkaca ngelihat musisi zaman sekarang, suaranya juga 80-an Om. Let's say name it. Saya main di Bandung waktu 2 tahun lalu. Oke. Acara 17 Agustus. Itu saya bawa lagu Bumi Pertiwi sama Tiada Gusadari. Oke. Itu anak muda semua yang jingkrak. Mereka lihat saya di YouTube. Dan mereka tahu kan. Mereka tahu, mereka gemar lagu itu. Itu Om. Itu Jadi dia. ya kita mau ngomong apa? Pakai band, Rick. Hah? Pakai band. Pakai band. Oh, ada band. Iyalah pakai band. yang Bandung. anak itu apa Java Jive, Java Java Jive Jive ya, siapa ya? tetap Java Jive. Setengah Java Jive yang ngiringin Oke. saya itu. Tapi mereka gabung gitu. Ah keren. Itu saya bagus kaget, ya. saya sampai kaget anak muda. Gen Z, iya paling masih SMA gitu kan, masih muda-muda Ikut kan. nyanyi dan mereka tahu lagunya. Iya. Berputar memang Om. Jadi berputar. Makanya Air bernama manis biarkanlah bumi berputar. Dodo Zakaria. seiring. Terus Sakarya, Ciptaan Dodo. Dodo. Oh wow. Aku Iya. baru tahu nih. Banyak lagu Dodo yang hits. Genius memang ya Om. Oh iya. Oh iya, satu poin lagi. Nggak, ini di luar ya. Nggak apa-apa, Om. Boleh. Nggak apa-apa ya. Boleh banget Om. Saya tuh dari satu sisi bangga sama Drahma. Kenapa? Karena kita semua tuh nulis lagu, bukan untuk Drahma aja, tapi untuk artis-artis Di luar Drahma. Di luar Main seperti gitar Vina, gua bukan di drama siapa aja. doang gua. Dani hits di Foni, saya hits di Vina. Oh my. Dodo di Vina juga. God. Januari Kristi, pokoknya Utak Liku Mahua, itu semua lagu-lagu kita yang bikin. Iya. Kita jadi kita nulis lagu. Kalau gua di Dia gitar ini di lo catat tua-tua sekolah. keladi.
Wow. Gitarnya. Di gitarnya dia main. terus Catatan Si Boy, Iwan juga terlibat. Catatan Si Terus Boy di nyanyi search juga. ya, Catatan sih. Waduh. Iwan Fals juga ada gue ikut. Oke. Aku sampai sekarang ngefans banget sama sama Catatan Si Boy Om. Oh, iya. Lagu ini kau nyanyi Catatan Si Boy. Taklukan Dunia. Taklukan Dunia ya. Itu. Wow. Itu dong, dan bukan nyanyi. Oh, itu nyanyi itu. Nyanyi dan gitar ya nih? Nggak nyanyi. Oh nyanyi. Jadi itu, aduh, aku Enggak cuma di drama satu doang sih, ya. bukan di drama doang. Jadi saya rasa mungkin jarang ya. Iya. Ada betul. satu grup dia Betul. nulis lagu tapi Buat orang untuk lain. orang lain. Oh banyak dong. Banyak. Enggak siapa? Foster Enggak, maksudnya kita ngomong Indonesia nih. ngomong. Grup Kalau misalnya Foster person kan dia sendiri. person. Kalau Person, kita kan person, grup, person. tapi David kita Foster. Dodo tulis lagu, Rudy Gagol. Ini maksud tulis Dani lagu. grup, tapi Yes, bener. masing-masing aktif gitu. Betul. Nggak ada Produktif. sih. Nah itu kalau menurut gue ya guys, itu definisi the real musician. Wah, itu dia. Emang hidupnya musik Om. Hidupnya musik. Bukan hidup dari musik, bukan cuma hidup dari musik, tapi hidup untuk musik. Iya. Merinding guys, gua guys. Aduh. Hidup untuk musik. Ini podcast isinya daging semua, ini keren nih. Tapi Nggak nggak ada tulangnya. nggak daging semua ya. Om. Tapi alot nih, ada yang alot. Aduh, ini jujur saya aku pengen banget ngobrol lebih baik lagi Om. Tapi kok sayangnya waktu kita sudah habis Ya. Om. Sudah 35 menit karena Sip. kita nggak bisa lama-lama. Om kayaknya buru-buru juga nih Om ya. Nggak bisa kemana-mana, mobil gua mau genap. Oh iya bener. Nah guys sebelum ganjil genap makanya ini kita tutup dulu podcastnya. Om tapi ini aku pribadi such an honor bisa satu meja ngobrol bersama Om dan bahkan kita bisa Ngomong-ngomong gua lupa nama itu kan. nama Om. Nama. Ben Om. Hah? Ben. Band. Ben. Ben. Benaya. Kayak lagunya itu dong Michael Jackson band. Wah. Iya lagi. Aduh, makanya ini aku berterima kasih banget buat Om Drama udah menyempatkan waktunya untuk bisa datang Gospel Stereo dan bisa sharing ke teman-teman dan teman-teman ditunggu aja nanti di Gfest akhirnya kita bisa nonton drama secara live nanti. Makanya jangan lupa beli tiketnya guys karena sekarang ini masih presale kedua Om. Masih presale kedua jadi harganya masih belum terlalu mahal. Semakin dekat hari kan semakin mahal kan. Ini masih 350.000 dapat 3 day pass. Murah kan bisa dapat 3 hari. Nah nanti kalian beli aja dan nonton drama jangan lupa. Ini aku yakin pasti bakal rame sih Om. Bakal rame. Jadi jangan lupa follow juga Instagramnya di gfest.id. Sekali lagi terima kasih Om. Thank you banget udah datang. Sama-sama. Buat teman-teman yang suka kontennya boleh di like dan kalian juga share ke teman-teman supaya teman-teman bisa tahu informasi dari kita dan video ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Di like juga di subscribe karena akan banyak video yang akan keluar dari kita. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Thank you. See you soon. See you soon.